Pintar menggoda. Jika berada di pelukan hangat Daehyun seperti ini membuat Su Yin tidak ingin pergi kemana-mana. Mengetahui jika Daehyun sangat menyayanginya, ia tidak perlu membalas apa yang Aeri lakukan kepadanya. Su Yin menurunkan tangannya lalu beralih mengusap otot-otot yang tergambar jelas di dada suaminya. Wanita mana yang tidak tertarik dengan pria memiliki tubuh atletis dengan otot-otot kekar yang terukir indah di perutnya. Sayang, Daehyun mendesah karena sentuhan tangan nakal Su Yin membuat sesuatu yang sudah lama butuh pelampiasan semakin bergairah. Menyadari sesuatu yang terbangun, Su Yin segera menjauhkan tubuhnya sebelum sang suaminya hilang kendali. Namun Daehyun sudah terlebih dahulu merengkuhnya lalu menyembunyikan kepalanya di tengkuk Su Yin. Kau sekarang sangat pintar menggodaku, bisik Daehyun di telinga Su Yin membuat gelayar aneh kembali dirasakan oleh Su Yin. Daehyun lantas mendorong tubuh Su Yin hingga berbaring di ranjang kemudian mengungkungnya. Tatapannya kini benar-benar tampak liar dan berkabut. Der. Su Yin bisa bernafas lega setelah mendengar ponsel Daehyun yang bergetar. Cepat angkat, siapa tahu itu penting, ujar Su Yin kemudian mendorong tubuh Daehyun agar memudahkannya untuk kembali duduk. Daehyun lantas menjawab panggilan, yang ternyata adalah panggilan dari Chang Yuan yang mengabarkan jika sekarang sudah berada di halaman. Tetaplah di sini, aku akan menemui Chang Yuan di depan, ujar Daehyun sembari mengenakan bajunya kembali lalu dengan cepat sudah menghilang di balik pintu sebelum Su Yin menjawab. Su Yin mengusap dadanya sembari menghela nafas lega. Ia tidak akan mengulanginya lagi. Tadi bukan bermaksud menggodanya. Meski sudah sering melihat tapi Su Yin tetap saja selalu ingin meraba dadanya. Hampir saja tadi membuatnya terpancing. Sambil menunggu Daehyun kembali, Su Yin ke kamar mandi untuk membersihkan bagian tubuhnya yang terasa lengket. Jika tidak mengingat ini adalah acara pernikahan keluarga suaminya pastilah tadi Su Yin sudah membalasnya. Su Yin lantas membuka gaunnya dengan guratan sedih. Sayang sekali gaun secantik itu kini telah rusak padahal tak dapat dipungkiri jika Su Yin sangat menyukainya. Apalagi itu pemberian ibu mertua. Walaupun ada ikut campur tangan Kim Soo Hyun yang membantunya memilih. Cukup lama suaminya belum juga kembali sehingga Su Yin kembali duduk di ranjang dengan balutan handuk yang melilit di tubuhnya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Daehyun masuk sambil menenteng beberapa paper bag. Sayang, sekarang juga ganti pakaianmu, ujar Daehyun seraya menyerahkan paper bag pada Su Yin. Dengan patuh Su Yin mengganti pakaiannya. Gaun yang dibeli Chang Yuan terlibat simpel tapi elegan dipakai. Panjangnya hanya sebatas bawah lutut saja dengan warna biru laut yang terlihat sangat cerah. Ternyata gaun itu warnanya senada dengan jas yang dikenakan oleh suaminya. Tak disangka Chang Yuan selalu sangat pintar dalam memilih. Su Yin pikir tadi hanya dirinya yang mengganti bajunya tapi ternyata Daehyun juga melakukan hal yang sama. Lagi pula tak mungkin suaminya memakai baju yang sudah kusut. Daehyun juga meminta penata rias yang merias pengantin memoles wajah Su Yin sedikit agar tidak berantakan. Untuk tatanan rambut masih seperti pertama kali yang ditata oleh Do Jin. Ayo kita keluar karena sebentar lagi acaranya akan segera dimulai, ajak Daehyun ketika penata rias sudah pergi dari kamar itu. Tak lupa Daehyun sudah memberikannya uang tutup mulut agar tidak mengatakan apapun tentang hal ini. Semua orang sudah berada di taman belakang rumah yang dijadikan lokasi-lokasi pesta sehingga keadaan rumah sepi. Sebaiknya aku keluar terlebih dahulu. Aku takut Kim Soo Hyun memergoki kita, ujar Su Yin. Baiklah, sahut Daehyun dengan patuh menuruti kemauan sang istri. Lagi pula saat ini belum waktunya mereka untuk ketahuan. Saat Su Yin sudah berada di luar tiba-tiba ia kepikiran sesuatu sehingga masuk kembali lagi ke dalam kamar Haesok. Daehyun mengernyitkan dahinya ketika melihat Su Yin masuk lagi. Apa ada sesuatu yang tertinggal? Tanya Su Yin. Sayang, bolehkah kita mengambil foto berdua? Su Yin menggigit bibir bawahnya. Takut suaminya menolak keinginannya karena ia tahu jika Daehyun tidak akan mau mengambil foto kecuali ada Jo Yeon Ho bersama mereka. Su Yin merasa sangat menyayangkan saja jika tidak mengambil foto untuk mereka. Daehyun bisa maklum dengan Su Yin yang mungkin ingin seperti pasangan lain yang sering berfoto mesra dengan kekasihnya. Daehyun tidak langsung menjawab, justru menyipitkan matanya sambil tersenyum nakal lalu mendekati Su Yin yang berdiri di dekat pintu. Tentu saja boleh, tapi ada syaratnya, ujar Daehyun dengan tersenyum penuh arti. Apa? Tanya Su Yin dengan wajah polos. Daehyun memajukan bibirnya ke depan lantas menunjuk bibir itu dengan telunjuknya. Dasar mesum, ujar Su Yin dengan wajah cemberut. Sepertinya percuma saja meminta hal itu. Ia lantas membalikkan tubuhnya hendak membuka pintu. Inilah yang sangat Daehyun sukai dari Su Yin. Meski sudah berulang kali melakukannya, tetap saja masih malu-malu dengan rona wajah yang memerah. Baiklah, mari kita mengambil beberapa foto, ujar Daehyun sambil tersenyum. Kini wajah Su Yin terlihat kembali berbinar karena Daehyun menuruti apa yang dia minta. Guratan cemberut yang terlukis di wajahnya perlahan memudar. Mereka segera mengambil foto dari berbagai pose. Bahkan Daehyun juga mengambil foto dengan ponselnya dalam pose saat pipi mereka saling bersentuhan. Setelah merasa cukup dan puas barulah Su Yin keluar. Jika tua nanti ia ingin menunjukkan foto-foto itu kepada anak mereka. Kim Soo Hyun yang tidak tahu apa yang terjadi, kelabakan kesana kemari mencari keberadaan Su Yin.
Sempat bertanya Pat Lisa yang justru mengatakan sudah pulang. Sehingga dengan terpaksa Kim Soo Hyun saat ini bersama Lisa meski masih sangat penasaran mengenai Su Yin yang pulang. Kini acara pemotongan kue kedua mempelai akan segera dilaksanakan. Kim Soo Hyun terus mengamati hampir semua gaun yang berwarna putih tapi sayang sekali tidak juga menemukan keberadaan Su Yin. Tuan Kim Soo Hyun, bukankah sudah kubilang jika Su Yin sudah pulang? Bajunya tadi robek sehingga mungkin dia malu, ujar Lisa. Refleks menutupi mulutnya dengan telapak tangan karena sudah keceplosan. Apa maksudmu? Kim Soo Hyun lantas menyipitkan matanya ke arah Lisa. Iya, tadi bajunya robek, sahut Lisa dengan terbata. Ia sungguh merutuki bibirnya yang salah bicara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kim Soo Hyun menangkap sesuatu yang disembunyikan dari Lisa. Jika tidak ada, maka tidak akan gugup seperti itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, sahut Lisa dengan terbata. Dia menginjak gaun Su Yin dengan sengaja, sahut suara pria dari belakang mereka. Dae Hyun entah sejak kapan sudah berdiri di antara mereka. Membuat keduanya menoleh ke belakang. Bab 267 membuat perhitungan. Itu tidak benar, sanggah Lisa dengan cepat. Mana mungkin ia mengakui hal buruk yang mereka lakukan pada Su Yin. Kalau begitu mari ikut kami ke ruang CCTV, ujar Dae Hyun dengan bibir yang tertarik ke belakang membentuk senyuman miring yang menakutkan. Bukankah sudah kukatakan jika aku tidak sengaja, Tuan, tukas Lisa dengan tubuh gemetar. Jika akhirnya akan seperti ini lebih baik ia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Aeri. Tidak ingin membuat keributan di acara pesta, Kim Soo Hyun lantas mencekal pergelangan tangan Lisa. Menarik tangannya agar mengikutinya ke ruang keamanan. Jika memang gara-gara Lisa yang membuat ulah kepada Su Yin, ia tidak akan segan-segan untuk membuat perhitungan. Sedangkan Dae Hyun hanya mengamati apa yang dilakukan oleh adiknya. Tepat seperti dugaannya jika Kim Soo Hyun pasti akan sangat marah. Yang dilakukannya sekarang adalah mencari keberadaan Aeri. Sebelum mencari Aeri, sejenak dipandanginya wajah cantik Su Yin dari kejauhan karena saat ini Su Yin tengah berada di dekat kolam. Dae Hyun tidak merasa bosan sama sekali memandang wajah imutnya ketika sedang mengobrol dengan tamu undangan yang lain. Aduh, seru Lisa karena cekalan Kim Soo Hyun di tangannya terasa sangat kuat. Saat ini mereka tengah berada di depan ruang CCTV. Jika memang kau yang membuat baju Su Yin robek, aku tidak ingin melihatmu lagi di tempat ini, kecam Kim Soo Hyun dengan sangat marah. Tentu saja ia sangat marah karena gaun itu adalah pilihannya agar mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Lisa hanya pasrah ketika Kim Soo Hyun terus mencekal pergelangan tangannya. Membawanya memasuki ruang CCTV, yang ternyata di dalam ada petugas yang sedang berjaga. Dengan cepat Kim Soo Hyun langsung meminta petugas keamanan untuk menemukan rekaman CCTV yang tadi. Kini Dae Hyun yang bertugas menemukan Aeri untuk meminta pertanggungjawaban. Meski Dae Hyun cukup senang karena akhirnya gaun yang dikenakan Su Yin robek sehingga bisa mengganti dengan warna yang senada dengannya. Namun Dae Hyun tidak suka karena Aeri hampir saja mempermalukan Su Yin jika dirinya datang terlambat di depan semua orang termasuk keluarganya. Dia tidak akan semudah itu membiarkan Aeri untuk kabur. Baginya Aeri kini hanya sebagai mantan istrinya. Jika nanti dia tetap tidak mau menandatangani surat perceraian, Dae Hyun sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal menunggu waktu saja. Dae Hyun berjalan di antara para tamu undangan sambil mengedarkan pandangannya. Akhirnya ia menemukan Aeri sedang mengobrol dengan tamu undangan yang lain. Terpaksa Dae Hyun menghampirinya sekarang juga. Hai, sayang, dari tadi aku mencarimu, ujar Aeri ketika melihat Dae Hyun sudah berada di dekatnya. Tanpa merasa malu bergelayut manja di lengan Dae Hyun, untuk memamerkan kemesraannya di depan para tamu. Ikut aku sekarang. Dae Hyun berusaha melepaskan diri karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Aeri. Aku permisi sebentar, nanti kita mengobrol lagi. Sepertinya suamiku menginginkan sesuatu, ujar Aeri kepada beberapa para tamu wanita sambil terkekeh. Ini masih sore, goda wanita berbaju merah sambil terkekeh. Ingat, ini bukan rumah kalian, imbu wanita dengan gaun berwarna hijau. Kalian bisa saja, ujar Aeri tersipu malu mendengar mereka yang menggodanya. Dia tidak menyadari yang diperbuat olehnya terhadap Su Yin akan mendapatkan masalah besar. Dae Hyun hanya memasang wajah masam mendengar omong kosong mereka semua, hingga membuatnya tidak sabar lantas segera menarik tangan Aeri untuk menjauh dari mereka untuk menyusul Kim Soo Hyun. Kebetulan sekali saat mereka akan menuju ke ruang keamanan berpapasan dengan Su Yin. Su Yin, mari ikut kami, ujar Dae Hyun dengan nada lembut. Untuk apa kita mengajaknya? Ucap Aeri seraya memandang wajah Su Yin dengan sinis dan jijik. Untuk membuat perhitungan apa yang telah kau lakukan tadi terhadapnya, ucap Dae Hyun dengan nada dingin. Aeri langsung berkeringat mendengar pernyataan Dae Hyun yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia pikir Dae Hyun sudah melupakannya sehingga dirinya bisa santai. Tidak disangka jika ucapan Dae Hyun benar adanya. Dae Hyun memaksa Aeri menuju ruang CCTV sedangkan Su Yin berjalan mengikuti mereka di belakang. Kakak, tolong aku, ujar Lisa ketika melihat Aeri yang baru saja masuk. Kalian berdua sekarang juga meminta maaf kepada Su Yin. Perintah Dae Hyun dengan nada dingin dan matanya terus menatap tajam ke arah mereka.
Kim Soo-hyun yang biasanya jarang sekali marah kini benar-benar merasa emosi dibuat mereka. Kami tidak melakukan apapun. Untuk apa kami meminta maaf kepada gadis miskin seperti dia, cibir Aeri. Baginya meminta maaf kepada Su Yin adalah hal terburuk dalam hidupnya. Benar, sudah berulang kali kami mengatakan kalau kami tidak sengaja, timpal Lisa yang sudah mempunyai keberanian untuk menyanggah. Keberadaan Aeri di sana membuatnya semakin berani. Lagi pula ia tidak sudi meminta maaf kepada Su Yin. Kim Soo-hyun segera memutar kembali rekaman CCTV kejadian tadi di mana Lisa dengan sengaja menginjak gaun Su Yin serta Aeri yang sengaja mendorong Lisa yang membuat minumannya tumpah ke bagian dada Su Yin. Apa kalian masih bisa mengelak sekarang? Tanya Kim Soo-hyun dengan nada tinggi. Kami, lidah Aeri terasa berat untuk menyanggahnya. Bagaimanapun pun juga mereka tidak akan bisa mengelak. Itu kakak yang mendorong tubuhku, ujar Lisa untuk membela diri. Dia tidak ingin Kim Soo-hyun semakin membencinya. Lisa, kenapa kau justru menyalahkanku? Aeri melotot ke arah Lisa. Sungguh tidak disangka jika Lisa berkhianat. Sudah, kami tidak ingin mendengarkan perdebatan kalian. Meminta maaf sekarang juga atau perlu kami putar video ini di depan para tamu dan keluarga agar mereka mengetahui jika kalian memiliki sifat yang licik dan jahat, ucap Dae-hyun yang kesabarannya sudah habis. Su Yin hanya berdiri mematung mendengarkan kedua pria yang mau membelanya. Padahal mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Meskipun Aeri dan Lisa meminta maaf kepadanya sekarang. Namun bisa saja nanti mereka melakukan hal itu lagi kepadanya. Yang Su Yin tahu Lisa tidak akan pernah mau meminta maaf kepadanya sekalipun dia yang salah. Aeri gelagapan mendengar ancaman dari Dae-hyun. Itu tidak boleh terjadi karena dirinya tidak ingin dipermalukan di depan orang banyak. Apalagi sampai di depan keluarga Dae-hyun yang pasti akan membuat mereka semua mencibirnya. Su Yin, kenapa kau sejahat itu mengadu kepada suamiku? Apa karena kau sekretarisnya sehingga ingin mencari muka? Aeri belum ingin menyerah sampai di sini. Aeri, ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kim Soo-hyun sebaiknya kita putar rekaman itu sekarang selagi tamu masih ramai, ujar Dae-hyun yang tidak main-main dengan ancamannya. Baiklah, kami akan meminta maaf, ujar Aeri dengan cepat. Kakak, aku tidak mau, tolak Lisa karena baginya itu sangat menjijikkan. Sudah cepat minta maaf sekarang daripada kita dipermalukan, ujar Aeri sembari menyikut pinggang Lisa. Seorang publik figur seperti Aeri sangat mementingkan image sehingga dia tidak ingin imagenya menjadi buruk. Itu sangat penting karena ia berniat ingin kembali ke dunia modeling lagi. Bab 268 Buket Bunga. Lisa terus mengerucutkan bibirnya karena merasa tidak terima harus meminta maaf kepada Su Yin. Baiklah, aku minta maaf, ucap Lisa seraya mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Su Yin sedangkan wajahnya menghadap ke arah lain. Baginya itu semua adalah penghinaan. Tidak usah jika kau tidak benar-benar ingin meminta maaf, sahut Su Yin dengan nada datar. Tak apalah sekali-kali membuat mereka kapok. Meminta maaflah dengan benar, ucap Dae-hyun. Lisa terus merutuk dalam hati menyadari Su Yin yang kini sudah berani mengerjainya. Ia merasa jika sepupunya sudah sangat banyak berubah tidak seperti dulu yang terlalu penurut. Su Yin, tolong maafkan aku. Lisa terpaksa melembutkan nada suaranya karena tidak ingin terlalu lama dalam posisi seperti itu. Begitulah caranya meminta maaf, ujar Su Yin sembari terkekeh. Senang rasanya membuat Lisa meminta maaf kepadanya. Kapan lagi melihatnya bisa seperti itu? Lihatlah nanti. Aku pasti akan membalasmu lebih dari ini, rutuk Lisa dalam hati. Tangannya terus mencengkram hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Su Yin, aku juga minta maaf, ujar Aeri lembut karena tidak ingin meminta maaf seperti Lisa hingga 2 kali. Su Yin menganggukkan kepalanya sambil melirik Dae-hyun yang memasang wajah datar. Setelah itu Aeri mengajak Lisa untuk segera pergi dari tempat itu karena tidak ingin mendapatkan masalah lagi. Selagi ada suami dan adik iparnya mereka tidak mungkin bisa membalas Su Yin hari ini. Namun mereka akan tetap berniat membalasnya suatu saat nanti. Seharusnya kalian tidak perlu repot-repot melakukan hal ini, ujar Su Yin. Ini tidak repot sama sekali. Mereka memang harus diberi pelajaran, tukas Kim Soo-hyun. Sebaiknya kita kembali ke taman untuk mengikuti acaranya, ujar Dae-hyun yang tanpa sadar menggandeng tangan Su Yin. Ayo, sahut Kim Soo-hyun yang juga menggandeng sebelah tangan Su Yin. Kedua pria itu sama-sama menarik tangan Su Yin. Membuat Su Yin tidak tahu harus mengikuti langkah siapa karena langkah mereka berbeda arah. Su Yin merasa seperti tambang yang ditarik kedua ujungnya. Tuan, bisakah aku berjalan sendiri saja? Ujar Su Yin sembari mengernyitkan dahinya lantas memandang kedua tangannya secara bergantian. Kedua pria itu lantas menghentikan langkah mereka. Mereka menoleh ke belakang terfokus pada tangan mereka yang bertautan dengan tangan Su Yin. Kim Soo-hyun mengernyitkan dahinya melihat saudaranya yang menggandeng tangan pujaan hatinya. Itu membakar cemburu di dadanya. Bisakah kakak melepaskan tangan Su Yin? Ujar Kim Soo-hyun sembari memandang wajah saudaranya dengan datar. Dae-hyun menghela nafas panjang sebelum akhirnya melepaskan genggaman tangannya dari jari Su Yin. Sangat berat rasanya membiarkan tangan sang istri disentuh pria lain. Namun Dae-hyun mencoba untuk bersabar karena itu hanya untuk sementara. Su Yin,
Ayo kita ke taman, ajak Kim Soo-hyun sambil menarik pergelangan tangan Su Yin dengan lembut. Su Yin terus menoleh ke belakang saat Kim Soo-hyun mengajaknya kembali ke taman belakang. Ia melihat guratan amarah di raut wajah suami yang dicoba untuk direndamnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dae-hyun tetap berdiri di tempatnya sambil mengamati Kim Soo-hyun dan Su Yin yang perlahan sudah menjauh. Sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan putranya yang tengah menjadi pengiring pengantin. Di area berlangsungnya resepsi kini sangat riuh dengan sorak para penonton ketika acara pemotongan kue. Sekarang adalah waktunya pelemparan bunga yang dilakukan oleh kedua mempelai. 1, 2. Pembawa acara memberi aba-aba agar pengantin bersiap-siap. 3. Seru pembawa acara dengan sangat keras membuat para tamu yang sudah berada di belakang kedua mempelai bersiap siaga untuk berebut buket bunga. Kedua mempelai akhirnya melemparkan bunga itu ke belakang ke para tamu undangan. Namun bunga itu ternyata melayang jauh hingga tanpa sengaja jatuh ke tangan Su Yin. Sorak riuh langsung menggema di taman oleh para penonton yang berteriak gembira. Beberapa dari mereka memberikan selamat kepada Su Yin dan Kim Soo-hyun. Su Yin yang memang tidak tahu hal semacam itu hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan mereka semua. Selamat untuk nona muda yang mendapatkan buket bunga. Semoga saja tidak lama lagi akan menyusul ke jenjang pernikahan, ujar pembawa acara dengan penuh sukacita. Tampaknya kalian memang berjodoh. Semoga kalian lekas menyusul. Beberapa tamu yang berdiri di dekat mereka tak henti-hentinya mengucapkan selamat. Membuat raut wajah Kim Soo-hyun terlihat sangat bahagia. Sedangkan Su Yin memasang wajah bingung dan tidak tahu apa-apa. Apa maksud mereka? Kenapa mereka mengucapkan selamat terus-menerus? Tanya Su Yin dengan wajah polos. Itu karena kau mendapatkan buket bunga ini dan membuatku merasa sangat senang karena kau mendapatkannya, sahut Kim Soo-hyun dengan raut wajah berbinar tak dapat menutupi kebahagiaan yang dirasakannya. Hanya itu, Su Yin menautkan kedua alisnya. Hanya itu, kini Kim Soo-hyun justru balik bertanya. Maksudnya aku belum mengerti kenapa karena hanya buket bunga mereka harus memberikan selamat seperti itu, ujar Su Yin. Kim Soo-hyun memijat pelipisnya. Tampaknya Su Yin jauh lebih polos dari dugaannya. Begini, konon katanya jika seseorang yang mendapatkan bunga yang dilemparkan oleh pengantin maka mereka akan segera menyusul menikah dalam waktu dekat. Jadi, sepertinya kita mungkin akan menikah dalam waktu dekat, ujar Kim Soo-hyun mencoba untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Senyuman terus saja mengembang di bibirnya. Dek, jantung Su Yin terasa berhenti berdetak beberapa saat hingga membuat tubuhnya menjadi bergetar. Ia merutuki diri sendiri kenapa sebodoh itu baru menyadari hal itu. Mata Su Yin langsung tertuju pada buket bunga yang ada di tangannya. Su Yin, kau mau kan menjadi istriku? Kim Soo-hyun menggenggam kedua tangan Su Yin. Memandang lekat kedua bola matanya yang memiliki bulu mata lentik yang sangat indah. Oh Tuhan, aku belum sanggup untuk mengatakannya, ucap Su Yin dalam hati karena bibirnya tidak mampu untuk terbuka. Sungguh dirinya merasa tidak tega jika harus menolaknya saat ini. Ia belum pernah menolak seseorang dalam hidupnya itu terlalu beresiko. Dae-hyun yang mengamati Kim Soo-hyun dan Su Yin dari tempatnya yang tidak terlalu jauh. Mencoba menangkap dan mencermati apa yang tengah Kim Soo-hyun lakukan. Begitu melihat wajah Kim Soo-hyun yang tampak serius memandang wajah Su Yin membuatnya langsung bergegas menghampiri mereka. Ujar Dae-hyun mengagetkan adik dan istrinya membuat Kim Soo-hyun spontan melepaskan tangan Su Yin dari genggamannya. Kau membuatku terkejut, gerutu Kim Soo-hyun karena tadi ia sedang serius memandang wajah pujaan hatinya. Bab 269 berdansa. Dae-hyun dengan sengaja berdiri di antara mereka. Dengan secara paksa mendorong tubuh adiknya sedikit menjauh dari Su Yin. Membuat Kim Soo-hyun langsung menyingkir lantas memasang wajah masam. Karena jika ada saudaranya ada di dekatnya pasti membuat rencananya gagal. Kakak, kenapa di sini? Mengganggu kami saja, gerutu Kim Soo-hyun sembari berdecak kesal. Di sini lebih enak untuk melihat kedua mempelai, sahut Dae-hyun dengan datar tanpa rasa bersalah sama sekali. Pandangannya terus tertuju ke depan. Menyebalkan, umpat Kim Soo-hyun. Mencoba mendorong tubuh Dae-hyun tapi pria itu tetap bergeming di tempatnya. Perhatian semuanya, sekarang adalah saatnya pesta dansa. Kita akan memilih pasangan secara acak. Baik pasangan atau bukan yang tertangkap oleh cahaya maka mereka harus maju kemari bersama kami, ujar sang pembawa acara dengan penuh semangat. Kakak, minggirlah aku ingin lewat, ujar Kim Soo-hyun. Ia berharap sekali jika dirinya dengan Su Yin yang akan terpilih berdansa di depan. Diamlah di situ, ujar Dae-hyun mencoba menggeser tubuhnya setiap Kim Soo-hyun ingin mendekati Su Yin. Kini lampu sudah dimatikan hingga hanya ada cahaya remang-remang yang menyinari. Sebuah cahaya terang bergerak ke sana kemari untuk mencari pasangan pria dan wanita yang saling berdekatan. Hingga cahaya itu menangkap Dae-hyun dan Su Yin. Su Yin dan Dae-hyun berpandangan untuk beberapa saat. Semua tamu undangan juga memandang ke arah mereka berdua. Su Yin sungguh merasa terkejut akan hal itu. Membuatnya merasa gugup. Untuk Tuan dan Nona silakan maju ke depan bersama kami, panggil pembawa acara sambil memandang ke arah Su Yin dan Dae-hyun. Selanjutnya kita akan mencari beberapa pasangan lagi, imbuh sang pembawa acara. Cahaya itu kembali bergerak ke sana kemari untuk mencari beberapa pasangan lagi.
Daehyun merasa lega karena dirinya lah yang menjadi pasangan dansa sang istri. Jika terlambat sedikit saja pastilah Kim Soo-hyun yang menjadi pasangannya. Direngkuhnya pinggang Suyin dengan sebelah tangan. Tempat yang gelap tidak akan ada yang menyadari apa yang mereka lakukan. Sedangkan Suyin masih cukup syok mendengar jika mereka akan berdansa di depan tamu undangan. Kakak, bukankah kau tidak suka berdansa? Biarkan aku saja yang menggantikanmu, pinta Kim Soo-hyun dengan penuh harap karena ia tahu selama ini saudaranya tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Tidak perlu, aku yang akan melakukannya, sahut Daehyun dengan nada datar. Yang seharusnya berdansa dengan Suyin itu aku bukan kakak, protes Kim Soo-hyun dengan rasa kesal yang mulai menguasai dirinya. Berusaha berbicara baik dengan saudaranya juga tidak akan berhasil. Bukankah sang pembawa acara sudah mengatakan jika ini dipilih secara acak? Jadi tidak tahu siapa yang terpilih dan menjadi pasangan dansa, tukas Daehyun yang mulai kesal kepada adiknya yang sejak tadi selalu ngotot. Suyin membalas rangkulan Daehyun dengan melingkarkan tangannya di pinggang sang suami setelah hatinya cukup tenang. Untunglah suaminya cepat datang terlambat. Jika tidak pasti dirinya harus berdansa dengan Kim Soo-hyun di depan. Ia tidak ingin hal itu terjadi karena akan membuat Kim Soo-hyun terlalu berharap padanya. Sungguh Suyin merasa sangat bersalah mengenai hal itu. Suyin, sebaiknya kau berdansa dengan diriku saja. Kakakku itu tidak bisa berdansa nanti kau akan merasa malu dibuatnya, ujar Kim Soo-hyun. Tangan Suyin refleks terlepas dari pinggangnya sang suami. Ia lantas menggaruk kepala bagian belakang karena bingung harus menjawab apa. Untuk para pasangan yang sudah kami tunjuk silahkan ke depan, seru sang pembawa acara dengan suara yang menggelegar. Kini lampu kembali dinyalakan seperti semula. Suasana semakin ramai karena mereka terus berteriak agar yang sudah ditunjuk tadi segera maju ke depan. Jantung Suyin berdebar karena ia tidak terlalu lihai dalam berdansa. Ia hanya mempelajarinya ketika sekolah, itu pun karena adanya sebuah pesta yang diadakan di sekolah sehingga terpaksa mempelajarinya. Kak, aku mohon biarkan aku yang ke depan bersama Suyin, ujar Kim Soo-hyun dengan penuh harap. Ia lantas berdiri di depan keduanya yang hendak melangkah. Kim Soo-hyun, minggirlah. Jika kau ingin berdansa silahkan saja ajak orang lain, tukas Daehyun dengan dingin. Aku hanya ingin berdansa dengan Suyin, sahut Kim Soo-hyun. Minggirlah, tidak usah kekanakan seperti itu, gerutu Daehyun tanpa peduli melangkahkan kakinya ke depan sambil menggandeng tangan Suyin. Dia tidak akan semudah itu merelakan istrinya berdansa dengan saudaranya. Sepertinya tadi ia sudah memberikan waktu begitu lama untuk mereka. Kim Soo-hyun terpaksa memberikan jalan untuk mereka maju ke depan karena pembawa acara sudah memanggil mereka sejak tadi. Tubuhnya langsung terasa lemas dan tidak bersemangat. Tuan, aku tidak pandai berdansa, ujar Suyin ketika mereka sudah berada berkumpul bersama yang lain. Sayang, kau pasti bisa. Kau hanya perlu mengikuti irama lagu dan gerakanku saja, bisik Daehyun untuk memberikan sedikit arahan untuk Suyin. Aku gugup, sahut Suyin dengan jujur. Jika Kim Soo-hyun tidak ada di sana sebenarnya Daehyun juga enggan untuk berdansa di depan keramaian seperti ini. Namun beruntung dulu ia pernah mempelajarinya dengan Mi Yang ketika mereka masih berpacaran beberapa tahun yang lalu. Dulu Mi Yang sangat suka dengan dansa sehingga sering memaksa Daehyun untuk mempelajarinya. Tak disangka ini akan berguna sekarang. Daehyun hanya berharap tidak lupa dengan gerakannya karena yang diingatnya hanyalah gerakan dasar saja. Setelah itu tak mengingatnya sama sekali. Sebenarnya saat ini ia juga merasa gugup tapi berusaha berpikir positif jika mereka pasti bisa melakukannya. Tenanglah. Aku yakin istriku yang sangat manis ini pasti bisa, tukas Daehyun untuk berusaha menyemangati sang istri. Suyin mulai menghirup nafas dalam-dalam melalui hidung lalu membuangnya perlahan dari mulut. Ternyata ini cukup bisa membuat hatinya sedikit merasa lebih tenang. Daehyun memberi arahan agar Suyin meletakkan sebelah tangan di pundaknya. Sedangkan sebelah tangan di pinggang dengan posisi mereka saling bertukar. Suyin mengikuti arahan dari suaminya dan sesuai dengan apa yang dia ingat. Kini lagu sudah diputar untuk mengiringi jalannya dansa. Musik mengalun dengan merdu hingga tanpa sadar Daehyun dan Suyin mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti irama. Ada 6 pasangan yang tengah berdansa, termasuk kedua mempelai yang begitu anggun mengikuti alunan lagu. Para penonton mulai bertepuk tangan untuk menyemangati mereka semua untuk berdansa. Daehyun terus menatap mata sang istri begitu intens. Seolah-olah enggan mengedipkan matanya meski hanya 1 detik. Bab 270 bukan hanya ketampanan. Wajah Suyin memanas hingga mengalihkan pandangannya mencari objek lain untuk dilihat. Namun hingga beberapa saat ketika menoleh lagi Daehyun masih terus menatapnya. Jangan menatapku terus, ujar Suyin dengan pipi yang sudah memerah. Risih rasanya ditatap sang suami seperti itu di depan orang banyak. Suyin khawatir orang-orang akan mencurigai mereka. Kau sangat cantik malam ini, puji Daehyun dengan bibir yang tertarik ke belakang mengukir senyuman. Apa malam ini saja? Pertanyaan itu begitu saja terlontar dari bibir Suyin. Kau cantik sepanjang waktu, sahut Daehyun dengan senyum yang mempesona. Kata-kata pujian yang sering kali diucapkan tapi selalu bisa membuat Suyin melayang ke atas awan. Tanpa sadar Suyin mengulum senyum. Daehyun benar-benar mampu membuatnya tersipu. Apa aku malam ini tampan? Tanya Daehyun sambil mengerling nakal. Tidak, lebih tampan adikmu,
sahut Su Yin dengan jujur. Secinta apapun Su Yin kepada Daehyun, jika harus memilih di antara dua bersaudara itu siapa yang paling tampan. Sudah pasti Su Yin akan mengatakan Kim Soo Hyun. Namun bukan ketampanan yang Su Yin cari. Dia hanya butuh kenyamanan dalam menjalin hubungan. Su Yin sudah merasa sangat nyaman berada di dekat suaminya. Benarkah? Lalu mengapa kau lebih memilihku? Daehyun lupa jika yang menyebabkan Su Yin tidak bisa memilih pilihan lain adalah dirinya. Aku tidak punya pilihan lain, sahut Su Yin. Daehyun menghela nafas berat. Seharusnya tadi tidak usah bertanya lagi mengenai hal itu. Sudah pasti Su Yin akan menjawabnya dengan sangat jujur tanpa basa-basi untuk menyenangkan hatinya. Su Yin bisa menangkap perubahan ekspresi di wajah Daehyun. Jika tidak di tempat ramai seperti ini rasanya ingin tertawa terbahak-bahak. Tidak usah cemberut begitu. Jika aku melihatmu hanya sebatas ketampanan yang kau miliki mungkin aku sudah meninggalkanmu sejak bertemu dengan Kim Soo Hyun, ucap Su Yin untuk menyenangkan hati suaminya. Ia terkadang heran kepada seorang pria dewasa yang bersikap kekanak-kanakan padahal sama sekali tidak perlu. Kini raut wajah Daehyun terlihat mengembang setelah mendengar pernyataan dari Su Yin yang sudah beberapa kali dilontarkan untuk menyenangkan hatinya. Tapi tetap saja Daehyun merasa bahagia setiap kali mendengarnya. Mereka terus mengobrol dengan santai sambil melenggak-lenggokkan tubuh mereka ke sana kemari. Sebenarnya Daehyun memang sengaja mengajak ngobrol istri kecilnya, agar ia tidak merasa gugup dilihat oleh banyak orang. Dengan mengajaknya ngobrol, perhatian Su Yin hanya akan terfokus kepadanya saja. Di sudut yang letaknya tidak jauh, Airi dan Lisa sejak tadi mengintip dengan rasa gejolak di dada mereka. Rasa marah dan kesal melebur menjadi satu. Terlebih Airi yang sejak tadi menatap tajam ke arah mereka yang tampak tengah mengobrol di sela dansa yang mereka lakukan. Dasar gadis jalang. Dia sepertinya berniat sekali menggoda Daehyun, gerutu Airi seraya memukul tembok cukup kuat. Dia tidak hanya mengganggu suami kakak tapi dia juga menggoda Kim Soo Hyun, timpal Lisa. Ibu, lihatlah ayah dan kakak, mereka sangat bagus ketika berdansa, ujar Jo Yeon Ho yang sejak tadi bertepuk tangan sambil memuji Su Yin secara terus-menerus. Tidak tahu jika apa yang dilakukannya mengundang kemarahan sang ibu. Yeon Ho, diamlah, bentak Airi yang sudah mulai hilang kesabaran mendengarkan Jo Yeon Ho yang terus bersorak menyemangati suami dan sekretarisnya. Untunglah suara penonton begitu ramai sehingga Jo Yeon Ho tidak menyadari jika dirinya dibentak. Ia justru kesal saat alunan musik berhenti. Iya, sudah selesai, ujar Jo Yeon Ho yang kehilangan semangat. Ingin rasanya Airi memarahi putranya jika tidak mengingat dialah satu-satunya alasan yang tidak membuatnya malu untuk bertahan. Sebagai seorang wanita sebenarnya Airi juga malu terus bertahan di rumah saat suaminya bahkan tidak menginginkannya lagi. Namun ambisinya sangat besar hingga mampu memutuskan urat malunya. Selama ini ia tidak ingin gagal dalam setiap yang diinginkan. Ia akan terus berusaha mendapatkannya apapun caranya. Yeon Ho, pergilah ke tempat lain. Tidak usah berada dekat-dekat denganku, usir Airi sebelum dirinya benar-benar kehilangan kesabaran dan melakukan kekerasan. Tanpa pikir panjang Jo Yeon Ho lantas berlari-lari kecil ke arah tempat berlangsungnya dansa. Terlalu bersemangat membuatnya menabrak tubuh seseorang yang sedang mengobrol hingga membuat bokongnya terduduk ke lantai. Yeon Ho, ujar Su Yin yang langsung berjongkok untuk membantu anak itu berdiri. Wajahnya langsung berbinar karena berhasil menemukannya padahal ia sudah berkeliling mencarinya. Kau dari mana saja? Kakak sejak tadi mencarimu, ujar Su Yin seraya mengusap pipi Jo Yeon Ho yang sudah berdiri tegap. Aku tadi bersama teman-teman yang lain menjadi pengiring pengantin, sahut Jo Yeon Ho dengan wajah imutnya yang sangat menggemaskan. Dasi merah yang berbentuk kupu-kupu membuatnya semakin lucu. Kau sangat tampan, puji Su Yin seraya mengacungkan jempolnya. Sangat gemas hingga membuat Su Yin ingin mencubit kedua pipinya. Kakak juga sangat cantik, puji Jo Yeon Ho dengan tulus. Ujian seorang anak kecil adalah ketulusan dari hatinya karena mereka masih polos. Daehyun tersenyum melihat putra dan istrinya kini semakin dekat sehingga tidak masalah jika kelak Jo Yeon Ho akan mengetahui perpisahan di antara dia dan Airi. Ia sangat yakin jika kedekatan Su Yin dengan putranya itu sangat tulus. Aduh, seru Su Yin saat hendak berdiri ternyata kakinya terasa perih. Sepertinya kulit kakinya terkena gesekan dari sepatu hak tinggi yang dipakainya. Su Yin, kau tidak apa-apa. Daehyun seketika langsung terlihat panik. Tidak apa-apa, mungkin kakiku hanya lecet, sahut Su Yin seraya menunduk untuk melihat kakinya. Sebaiknya kita ke dalam rumah saja. Yeon Ho, apa kau ingin ikut ke dalam bersama kami? Ajak Daehyun pada putranya. Dengan cepat Jo Yeon Ho menganggukkan kepala karena kakinya juga terasa lelah dan butuh istirahat. Su Yin lantas melepaskan sepatunya karena susah untuk berdiri. Sepertinya ini terjadi karena berdansa tadi. Terlalu asyik membuatnya tidak menyadari jika kakinya terluka. Biarkan aku membawanya, ujar Daehyun ketika Su Yin hendak menenteng sepatunya. Su Yin lantas menggandeng tangan Jo Yeon Ho untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Daehyun berada di belakangnya. Saat memasuki ruang tamu kebetulan sekali di sana cukup ramai oleh para orang tua yang sepertinya sudah kelelahan. Su Yin hendak berbalik karena tidak ingin bertemu ibu mertuanya tapi sayang sekali Jo Yeon Ho terus menarik pergelangan tangannya.
Ia takut ibu mertuanya mengatakan sesuatu kepada keluarga besar mereka tentang hubungannya dengan Kim Soo-hyun. Nenek, seru Jo Yeon-ho membuat semua orang yang tengah mengobrol menoleh ke arah mereka. Hai, Yeon-ho, Suyin. Kemarilah, duduk bersama kami, ujar Ni. Park lantas bangkit berdiri. Tubuh Suyin terasa lemas. Sedangkan Daehyun dengan santai mengikuti mereka melangkah masuk tanpa malu menenteng sepatu Suyin. Selanjutnya bab 271 cantik dan masih muda.